Walters mengalami kecelakaan saat melakukan salah satu hobinya bermain jet ski. Di tengah hobi yang digandrungi itu, Wendy justru mengalami insiden. Tiba-tiba jet ski yang ditungganginya ditabrak oleh jet ski lain hingga mengakibatkan tubuhnya di bagian kaki memar hingga harus menggunakan penyangga pada lehernya. Mantan istri Reza Arab itu tampak membagikan fotonya yang tengah terbaring di rumah sakit. Polda Metro Jaya memutuskan untuk memperpanjang masa tahanan Nikita Mirzani dan asistennya terkait dugaan kasus pemerasan dan pengancaman terhadap seorang pengusaha skincare berinisial RG menjadi 40 hari yang semula 20 hari. Perpanjangan masa tahanan Niki dan asistennya itu lantaran proses penyidikan masih terus berjalan hingga nantinya akan dilimpahkan ke kejaksaan. Terhitung 40 hari sejak tanggal 24 Maret 2025 hingga 2 Mei 2025, penyidik melaksanakan perpanjangan penahanan terhadap kedua tersangka. Pedangdut masyhur Siti Badriah mendadak insecure lantaran dibully saat hamil anak kedua oleh warganet. Di masa kehamilan anak keduanya, istri dari Krisdiana itu mendadak curhat karena dibully warganet karena kondisi kulitnya. Sibat biasa ia disapa, mengaku kena mental lantaran banyaknya komentar miring dari warganet. Tak hanya di kolom komentar, pesan-pesan menyayat hati juga menyerbu direct message laman foto berbagi pribadinya. Bersyukur karena ada suami yang selalu memberikan dukungan dan menguatkan. Tak hanya suami, banyak juga warganet dan selebriti tanah air ikut menguatkan dan memberi dukungan untuk Sibat. Bulan puasa Ramadan menjadi momen yang ditunggu-tunggu, khususnya pembagian THR. Sebagai rasa syukur atas limpahan rezeki, pedangdut Ayu Ting Ting membagi-bagikan THR kepada tim dan juga saudaranya di rumah. Menariknya, jika kebanyakan orang menggunakan amplop, keluarga Ayu justru memberinya bak nyawer. Uang pecahan 50 ribuan disebar oleh Umi Kalsum dan Ayu kepada kerabat dan juga anaknya Bilqis Sumairah Razak. Tentu saja momen tersebut menjadi heboh. يلا خلاص حبيبي اعمل ما فيش مدرسة طب حقك على ماما ايزي ماما don't worry. Kehebohan juga terjadi di keluarga Gen Halilintar. Setelah Sohwa Halilintar sukses mengcover lagu bertajuk Call Me Fil Madinah milik Maher Zain dan Haris J, kini giliran Gen Halilintar melakukan hal yang sama. Mereka secara bergantian melantunkan tembang viral tersebut sambil menunggu buka puasa bersama. Tak ayal, cover lagu Call Me Fil Madinah yang dinyanyikan Gen Halilintar itu menuai reaksi positif dari warganet lantaran suaranya bagus, khususnya Fateh dan Mumtaz yang memiliki suara lembut. في منامي إليك رغم كل كربة سيدي لبيك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله حبيب الله قال يا نبينا Selain Gen Halilintar, tren lagu Call Me Fil Madinah juga membuat sejumlah selebriti seperti Dini Aminarti, Irish Bella, Feby Palwinta, Fenita Ari, dan Fitri Tropika kepincut untuk membuat koreografi sambil menunggu momen berbuka. Mengenakan gaun muslimah serba hitam, selebriti yang tergabung dalam satu grup pengajian privat ini asik menari sebagai satu koreografi yang kompak diiringi lagu Call Me Fil Madinah. حبيب الله صلوات الله. Sementara itu, di tengah sengkarut mafia skincare, nama Bella Sophie rupanya ikut terseret dalam pusaran kasus panas tersebut setelah tersebar percakapan di DM atau direct message Instagram yang diduga Sheila Saukia bocor ke publik. Dalam percakapan tersebut, Sheila dengan terang-terangan menyebut nama Bella dan seolah menuding jika brand skincare Bella dianggap overclaim. Ulah Sheila yang menyeret namanya membuat Bella angkat bicara dan memberikan pesan menohok untuk Sheila di akun Instagramnya. Istri Daniel Regan ini mempertanyakan maksud dan tujuan Sheila menyebut namanya dan apakah pesan yang beredar di media sosial adalah benar atau hanya postingan palsu. Apalagi Bella merasa tak pernah mengenal Sheila meski sama-sama sebagai pengusaha skincare. Kenapa nama Bella Sophie ikutan terseret-seret? Ini benar-benar ibu yang bikin serius? Emang bener ibu atau ini cuman postingan-postingan palsu aja? Karena jujur aku nggak kenal sama ibu. Kalau nggak salah kita dulu pernah satu arisan, tapi kita nggak sempat ketemu, ya belum pernah ketemu. Semoga nanti kita bisa menjalin silaturahmi.
Sebelum membuat video, Bella rupanya sudah sempat mengirim pesan melalui DM, namun artis yang disapa Mimi ini tak bisa hingga meminta netizen untuk meneruskan videonya kepada Sheila. Bella pun meminta agar Sheila tak membawa namanya dalam kasus yang tengah dihadapi Sheila. Nah, agak heran ya gitu, maksudnya kok aku jadi, kok Mimi jadi keikut-ikut, keseret-seret gitu loh. Kalau emang bener ya ini memang dia gitu, ya kamu kalau misalnya bermasalah sendirian aja, nggak usah nyeret-nyeret nama orang. Kalau lagi kebingungan sendiri aja, nggak usah cari-cari, nggak usah seret-seret nama orang. Tenang kok Mbak, aku sama Mbak nggak ada masalah. Tentunya Mbak sama aku juga nggak ada masalah ya. Semoga kita tetap baik-baik. Menanggapi video Bella, Sheila pun dengan cepat merespon pertanyaan Bella yang merasa namanya terseret dalam kasus perskincarean yang dianggap overclaim. Namun dalam video yang diunggah Sheila di Instastory miliknya, Sheila justru tak merasa bersalah dan seolah membenarkan jika produk skincare Bella dianggap overclaim dalam setiap pemasarannya. Ya, terus nggak perlu juga diklarifikasi apapun sayangku. Tapi kan memang benar kan? Kenapa banyak sekali brand-brand di Indonesia ini yang cara pemasarannya yang overclaim? Kenapa sih terus yang dikejar-kejar sama si Doktip itu? Meski hati Bella masih dilanda rasa tak nyaman lantaran namanya diseret-seret dalam kasus mafia skincare oleh Sheila, namun Bella rupanya tetap memberi perhatian dan kasih sayang penuh untuk anak-anaknya, termasuk untuk anak sambungnya. Baru-baru ini, Bella membelikan putri Audea Gabriela Regan, anak sambungnya, sebuah mobil. Dalam video yang diunggah Bella di akun Instagramnya, Bella memposting sebuah di mana ia dan Daniel sang suami memberi kejutan untuk Audea atau yang kerap disapa Cece sebuah mobil.